Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama bersaat teduh. Saat teduh kita diambil dari bagian firman Tuhan 1 Tawarik pasal 17 ayat 16 sampai yang ke-27. Tetapi saya akan membacakan ayat 16-nya saja. Demikian firman Tuhan, Raja Daud lalu masuk ke dalam dan duduk di hadapan Tuhan. Ia berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sejauh ini?" Saudara sekalian, kita coba bayangkan, misalnya kita di jalan, kita ketemu dengan seorang veteran yang tua. Dia hidup dalam kesendirian, keterbatasan, karena dia telah pensiun dari tugas militer yang selama ini dia jalankan. Tanpa pekerjaan, keluarga, atau penghasilan tetap, ia mencari sisa-sisa makanan, bahkan sampai ditumpukan sampah. Hingga suatu saat, tanpa diminta, seseorang datang kepadanya memberikan uang yang sangat banyak, dan akhirnya hidupnya berubah drastis. Ia tidak tahu mengapa kok tiba-tiba orang memberikan dia uang sehingga hidupnya itu berubah. Tapi yang dia tahu, dia selalu mengucap syukur karena dia menerima sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Demikian juga kita melihat apa yang dialami oleh Raja Daud. Kita tahu saudara bahwa Daud menerima janji besar dari Allah bahwa keturunan Daud akan memerintah selama-lamanya dan tata Daud akan diteguhkan selama-lamanya. Tetapi kita melihat hal ini, bahwa Daud ketika menerima semua itu, dia tidak menyombongkan diri. Dia tidak membanggakan diri. Nah, seringkali kalau kita boleh refleksi sejenak, kita sebagai anak-anak Tuhan seringkali ketika kita menerima berkat yang besar, kita seringkali terjebak untuk menyombongkan diri, membanggakan diri, seolah-olah itu pencapaian kita, tanpa ada campur tangan Tuhan. Tetapi Daud berbeda. Daud walaupun menerima janji besar dari Tuhan, tetapi Daud tidak membanggakan diri. Dan firman Tuhan mencatat, Daud justru masuk ke hadapan Tuhan. Daud duduk dan Daud berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku?" Kita boleh melihat saudara sebuah pengakuan yang sangat-sangat tulus dari bibir Daud. Dia menyadari bahwa segala sesuatu itu berasal dari Tuhan, bukan dari dirinya sendiri, bukan karena kehebatannya ataupun kemampuannya. Daud sadar saudara bahwa dia dulu adalah seorang gembala yang terbuang, tetapi dia sekarang menjadi raja Israel. Semua itu semata-mata karena kasih dan anugerah daripada Tuhan. Tidak ada satupun saudara yang ia raih karena kehebatannya sendiri. Bahkan pencapaian-pencapaian yang luar biasa itu semata-mata karena Tuhan. Dan Daud telah memilih hal yang tepat. Ia tetap merendahkan diri dan mengakui bahwa ia tidak layak menerima semua itu. Inilah yang saya sebut sebagai hati yang penuh syukur. Hati yang penuh syukur itu bukan karena kondisinya baik saat ini, lantas kita bersyukur kepada Tuhan. Itu hal yang salah. Tapi hati yang penuh syukur yaitu karena situasi mau baik atau tidak baik, kita selalu sadar bahwa kita boleh ada. Kita boleh mengalami semua itu. Itu semata-mata karena anugerah Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Saudara sekalian, bagaimana dengan kita hari ini? Bukankah seringkali kita mengira bahwa apa yang kita miliki hari ini, misalnya keluarga kita, pekerjaan kita, kesehatan kita, perekonomian kita, dan lain sebagainya, seringkali kita berpikir apakah itu hasil usaha kita sendiri, kerja keras kita sendiri? Padahal semua itu adalah pemberian daripada Tuhan. Kalau kita sebagai orang Kristen, kita sadar bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan, segala sesuatu berasal dari tangannya, maka hati kita tidak akan pernah diliputi oleh kesombongan. Hati kita tidak akan pernah diikat oleh kesombongan. Tapi hati kita akan senantiasa dijauhkan dari yang namanya kesombongan. Hati kita akan penuh dengan syukur dan tidak jatuh dalam dosa kesombongan. Mari saudara, kita datang di hadapan Tuhan. Kita melihat seperti Raja Daud, dia datang di hadapan Tuhan.
Dia menyadari bahwa dia sampai hari ini, dia sampai sejauh ini, itu semata-mata karena Tuhan. Bukan karena dia layak atau dia hebat, tetapi karena Tuhan itu bermurah hati kepadanya. Kiranya renungan pagi hari ini mengingatkan kita akan siapakah diri kita dan siapakah Tuhan itu sendiri. Apa yang kita capai selama ini, apa yang kita miliki selama ini, biarlah itu enggak menjadikan kita sombong, namun menjadikan kita selalu ingat bahwa semuanya itu datangnya daripada Tuhan yang bermurah hati. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, ajarlah umat-Mu untuk senantiasa memiliki hati yang senantiasa bersyukur karena kasih-Mu yang telah Engkau nyatakan, karena kebaikan-Mu, karena pertolongan-Mu. Bukan karena keadaan baik-baik saja terus bersyukur. Di dalam semua keadaan, ajarlah umat-Mu untuk senantiasa bersyukur dan menyadari bahwa semuanya itu adalah anugerah Tuhan. Kiranya renungan pada pagi hari ini mengingatkan setiap kami, menyadarkan setiap kami, bahwa kami tidak bisa berbuat apa-apa jikalau tanpa Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, hari ini kita juga bersyukur ada salah satu daripada saudara-saudari kita berulang tahun, yaitu pada hari ini saudari Amelia Devira yang berulang tahun. Mari saya ajak setiap kita untuk boleh sama-sama tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Ya Bapa, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur karena pada hari ini saudari kami Amelia boleh merayakan ulang tahun. Ya Tuhan, kami bersyukur karena sampai hari ini Engkau telah menyertai kehidupannya dalam setiap hal-hal yang dialami. Engkau senantiasa memegang kendali atas kehidupannya. Ya Tuhan, kiranya di hari ulang tahun ini Amel boleh senantiasa menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang senantiasa hidup menyenangkan hati Tuhan dan menjadi dampak bagi orang lain. Kami serahkan kehidupan selanjutnya dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan yang boleh campur tangan dalam kehidupannya. Terpujilah nama-Mu, di nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.